Halo guys, selamat datang di video kelompok 2 Suka Dimsum. Video ini dibuat sebagai PJBL serta UAS mata kuliah praktik wirausahaan, dan video ini adalah hasil dari kelompok kami mulai berjualan after UTS, yaitu dengan rentang waktu 8 mingguan. Halo, aku Naina. Setelah itu boleh banget nih kita perkenalan dulu dengan anggota kelompok Suka Dimsum. Yang pertama, kenalin, aku Naina. Posisiku di sini sebagai pemasaran. Kemudian ada temanku Putri, yaitu selaku manajer atau ketua kami. Kemudian ada Rehan selaku bagian penjualan. Lalu ada Naya selaku bagian produksi. Kemudian ada yang lucu, imut, cute, yaitu Dini selaku bagian keuangan kami. Oke, mungkin itu bagian perkenalan kita. Lanjut ke videonya. Kami memutuskan untuk mengembangkan produk Suka Dimsum, yaitu inovasi dimsum goreng yang menawarkan sensasi teksturnya di luar namun tetap lembut di dalam. Produk ini kami pilih karena melihat potensi pasar yang sangat besar di kalangan anak muda, proses produksinya yang efisien, serta sangat sesuai dengan tren kebutuhan masyarakat akan cemilan praktis yang unik namun tetap akrab di lidah. Setelah memastikan ide, untuk memastikan kelayakan ide tersebut, kami langsung melakukan riset pasar dengan mengamati 5 UMKM dimsum di wilayah Rindang. Hasilnya, pasar masih didominasi dengan varian kukus, sehingga kami memutuskan berinovasi dengan menghadirkan dimsum goreng bertekstur renyah dan lembut. Setelah melalui proses brainstorming dan analisis biaya, kami akhirnya menetapkan harga jual yang kompetitif, yaitu 12.000, sehingga produk ini tidak hanya unik namun juga menguntungkan dan siap bersaing dengan pesaing lainnya. Setelah melakukan riset pasar dan menentukan strategi untuk produk dimsum goreng keju, kami mulai membuat tester produk untuk teman-teman kuliah dan Bapak Ibu dosen. Kami mementingkan bahan baku produk yang fresh, di mana bahan baku diolah di hari yang sama dengan hari pembeliannya, sehingga dapat menjaga kualitas dari produk dimsum goreng keju kami. Dari hasil tester yang telah dilakukan, kami mendapatkan beberapa feedback seperti tekstur saus yang terlalu cair serta adonan daging yang kurang kenyal. Revisi dari kami untuk menangani hal tersebut, yaitu untuk saus yang terlalu cair, kami menggunakan tepung maizena sebagai pengental sehingga saus akan berbentuk agak padat dan mudah untuk dikonsumsi atau tidak tumpah kemana-mana akibat teksturnya yang cair. Sementara untuk adonan daging yang kurang kenyal, kami tangani dengan menambahkan sedikit tepung tapioka, serta sebelum menggoreng produk dimsum keju, dilakukan pengukusan terlebih dahulu untuk mendapatkan komposisi adonan yang pas atau sesuai. Kami melakukan produksi kembali dengan mengacu pada feedback yang kami terima sebelumnya. Berdasarkan hasil uji coba terakhir ini, mayoritas tester memberikan respon positif terhadap cita rasa dan kualitas produk. Melalui tahap uji coba ini, kami memperoleh gambaran nyata mengenai penerimaan konsumen serta potensi produk dimsum goreng keju untuk dikembangkan dan dipasarkan. Dalamnya ada kejunya ya nih? Iya. Enak. Cuman kulitnya terbelah kayaknya. Ini kalau tipis crunchy, enak tuh, dalamnya enak banget. Dalamnya enak. Kemudian dalam tahap penjualan, kami menerapkan strategi pre-order untuk mengatur produksi dengan lebih efisien dan memastikan kesegaran produk. Promosi juga dilakukan melalui Instagram, yaitu dimsumsuka_id, pamflet dengan 3 gelombang, serta update real time via WhatsApp Story untuk mengumumkan buka tutup pre-order. Dukungan dari word of mouth pelanggan yang puas turut memperkuat kepercayaan calon pembeli kami. Strategi ini tidak hanya meminimalkan risiko stok, tetapi juga menciptakan eksklusivitas dan antusiasme pasar yang langsung terkonversi menjadi transaksi nyata.
Berdasarkan rekapitulasi, selama 3 batch produksi, Suka Dimsum berhasil menjual sebanyak 122 porsi. Batch 1 mencatat omset sebesar 480.000, sedangkan batch 2 dan batch 3 masing-masing menghasilkan omset 492.000. Dari sisi biaya, HPP per batch bervariasi dengan batch 2 sebagai biaya yang paling efisien. Kemudian, perhitungan laba menunjukkan hasil yang positif. Batch 1 memperoleh laba sebesar 154.000, batch 2 menghasilkan laba tertinggi yaitu 234.500, serta batch 3 sebesar 210.500. Secara keseluruhan, usaha ini menghasilkan total laba yaitu 599.000, yang menunjukkan bahwa Suka Dimsum merupakan usaha yang menguntungkan dan kami tidak mengalami kerugian. Berdasarkan keluh kesah yang sudah tadi kita sampaikan, jadi kelompok kami memutuskan untuk tidak melanjutkan bisnis ini. Kenapa tuh? Karena banyak kendala, mulai dari peralatan, tempat produksi, SDM-nya juga kayaknya kurang memadai. Ya, kita kurang proper, guys. Sama kita juga ada kesibukan lain guys, masing-masing dari kita. Jadi waktunya susah untuk ketemu bareng selama rutin. Betul. Dan besok semester 6 kita udah penjurusan dan masing-masing kelas kita itu berbeda. Ya, mungkin kalau udah lulus ya jadi lanjut. Ya, kita lihat ke depannya gimana. Tapi untuk saat ini kita berniat untuk tidak lanjut guys. Tahu. Sekian. Bye.